你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Mampu menjadi tempat di mana para ahli dan para pemimpin dari banyak faksi dihuni oleh sekte Kaisar Hitam. Paviliun Kaisar Hitam sangat mewah. Kelompok Xiaoyan berdecak kagum dan memuji ketika mereka masuk melalui pintu yang sangat besar dan melihat ke aula berukuran arena yang luas. Aula Paviliun Kaisar Hitam saat ini sangat bising dan hidup. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk dalam kelompok yang tersebar. Perhatian besar diberikan pada tempat orang-orang ini duduk. Hanya orang-orang yang akrab dan mereka yang berasal dari faksi yang sama akan berkumpul bersama. Beberapa dari orang-orang yang duduk di meja individu itu adalah satu-satunya prajurit yang menjelajahi wilayah sudut hitam. Kekuatan orang-orang seperti ini biasanya cukup kuat. Karakter mereka juga sedikit eksentrik. Itu adalah masalah umum bagi mereka untuk menarik senjata dan saling berhadapan jika mereka memiliki perselisihan. Karakteristik unik dari wilayah sudut hitam adalah kekacauan. Poin ini tidak berkurang sedikit pun bahkan di Paviliun Kaisar Hitam ini. Karena tempat ini telah mengumpulkan sebagian besar ahli dan faksi di wilayah sudut hitam, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa musuh di antara orang-orang ini. Karena itu, wajar jika konflik akan meletus begitu orang-orang ini bertemu. Metode paling efektif dalam menyelesaikan konflik adalah dengan saling bertarung secara terbuka. Karena itu, terkadang seseorang dapat mendengar suara jelas dari logam yang bertabrakan dengan logam di aula yang sangat besar ini. Orang-orang ini mungkin bertengkar, tetapi jelas bahwa mereka masih memiliki alasan dan tahu dari tempat siapa ini berasal. Tidak ada yang akan peduli dengan pertengkaran kecil. Namun, kelompok pria Xiaoyan berdiri di pintu masuk dan mempelajari aula tempat pertempuran berdarah sengit kadang-kadang terjadi. Tanpa sadar mereka menggelengkan kepala usai mendengar riuh sorak-sorai penonton sekitar yang tengah menikmati pertunjukan. Daerah sudut hitam ini benar-benar tidak memiliki suasana damai. Seorang pelayan wanita cantik dengan cepat berjalan tidak lama setelah kelompok Xiaoyan memasuki Paviliun Kaisar Hitam. Dia membungkuk dan menerima tablet yang mereka bertiga dapatkan. Dia memeriksanya sebelum memberitahu mereka bertiga tentang lokasi kamar mereka dengan senyuman. Paviliun Iblis Hitam ini sangat besar dan dapat menampung ribuan orang. Lokasi di mana orang akan tinggal dibagi menjadi 3 kategori: langit, bumi, dan manusia berdasarkan kekuatan mereka atau faksi di belakang mereka. Area tempat kelompok Xiao yang tinggal tidak tinggi atau rendah. Itu adalah area bumi. Xiaoyan tidak peduli tentang divisi tersebut. Dari cara dia melihatnya, itu sudah cukup selama dia diberi ruang untuk memurnikan pil obat tanpa diganggu. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk kembali ke kamarnya karena masih pagi. Karena itu, dia menolak tawaran pelayan wanita untuk membawa mereka ke kamar. Dia membubarkannya sebelum memimpin dokter peri kecil dan Xian, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dari suasana yang hidup di sekitarnya, perlahan melalui aula yang sangat besar. Mereka bertiga melewati aula besar yang berisik ini sebelum menemukan meja di samping jendela tempat mereka bisa duduk. Seseorang dapat secara tidak sengaja melihat hutan hijau subur di luar dari tempat ini.
Angin sejuk bertiup dan menyebabkan kebisingan yang tertinggal di samping telinga mereka menjadi lebih redup. Mereka bertiga baru saja duduk ketika seorang pelayan wanita mengantarkan teh dengan sangat hormat. Layanan seperti itu benar-benar sempurna. Tampaknya sekte Kaisar Hitam telah melakukan cukup banyak upaya untuk para ahli yang datang dari seluruh wilayah sudut hitam ini. Xiao Yan duduk di kursi dan mengangkat cangkir tehnya. Namun, hatinya berulang kali mengingat orang berjubah abu-abu yang dia lihat sebelumnya. Karena jubah abu-abu menutupi orang itu, Xiao Yan tidak dapat melihat dengan jelas bahkan sedikit dari penampilannya. Alasan mengapa dia bisa merasakan perasaan yang samar-samar akrab hanya bisa dikaitkan dengan persepsi spiritualnya yang sensitif. Aura orang itu sebelumnya sangat aneh. Meskipun tampaknya sangat lemah, seseorang dapat merasakan seutas benang aura yang tidak biasa jika merasakannya dengan hati-hati. Aku belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Paling tidak, aku dapat mengatakan bahwa orang berjubah abu-abu itu jelas bukan orang biasa seperti yang dia lihat diperlihatkan di permukaan. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Dia tampaknya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya saat dia mengamatinya yang mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam. Xiao Yan mengangguk samar. Dia juga merasakan bahwa orang berjubah abu-abu itu agak terlalu tidak biasa. Namun, dia tidak dapat mengingat siapa di antara mereka yang telah dia temui yang memberinya perasaan asing namun akrab seperti ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk mengingat. Selain itu, di bawah pemindaian kekuatan spiritualnya, dia sebenarnya mengalami kesulitan merasakan kekuatan pihak lain. Xiao Yan berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama, tetapi masih belum mendapatkan petunjuk. Dia hanya bisa menghela nafas saat berkata pada dirinya sendiri, mungkin aku salah. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan akhirnya dia menarik pikirannya sambil mengobrol dan tersenyum dengan dokter peri kecil sambil memperhatikan aula besar yang berisik pada saat yang sama. Meskipun tempat ini berisik dan dipenuhi oleh orang-orang, itu adalah tempat di mana dia bisa mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Xiao Yan memang mendengar sedikit informasi dengan menguping. Misalnya, selain lembah api iblis, ada beberapa faksi yang sangat tua di antara banyak faksi besar yang datang ke pelelangan ini. Beberapa faksi di luar wilayah sudut hitam juga menerima beberapa informasi dan telah mengirim ahli untuk bergegas ke wilayah sudut hitam. Saat Xiao Yan melakukan ini, dia juga mendengar tentang faksi yang sangat akrab, Gerbang Xiao. Bahkan dengan ketenangannya, dia tertegun cukup lama setelah mendengar namanya untuk pertama kalinya. Dia tanpa sadar tersenyum. Tidak disangka bahwa faksi yang dia dirikan secara kebetulan akan benar-benar maju ke faksi kelas 1 di bawah pengembangan saudara keduanya dan dukungan dari Akademi Jianan. Melalui ini, itu juga akhirnya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang skala besar semacam ini. Jika Gerbang Xiao juga berpartisipasi dalam pelelangan ini, kemungkinan besar mereka juga berada di pavilion iblis hitam. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak segera berencana untuk pergi dan mencari mereka. Saat ini, para ahli telah berkumpul seperti awan di dalam kota Kaisar Hitam. Meskipun Gerbang Xiao berkembang sangat cepat, fondasinya tidak dapat dibandingkan dengan faksi kuno ini. Karena itu, menjaga profil tetap rendah adalah hal yang baik. Selain itu, jika dia tersembunyi dalam bayang-bayang, dia akan dapat memberikan bantuan yang tidak terduga jika terjadi kecelakaan pada Gerbang Xiao. Sebagian besar yang didengar Xiao Yan saat dia mendengarkan adalah informasi yang berkaitan dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sepertinya benda ini adalah iklan yang tidak membutuhkan biaya banyak. Selain dia dan beberapa orang lainnya, kebanyakan orang tahu bahwa air liur transformasi tubuh Bodhisattva akan menjadi salah satu harta yang paling dicari dalam pelelangan skala besar ini. Sebagian besar nada orang dipenuhi dengan panas yang membara ketika mereka menyebutkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, apalagi objek spiritual alami, hati Bodhisattva. Bagaimanapun, selama seseorang mengkonsumsi ini, dia akan dapat meningkatkan konstitusinya.
Perbaikan konstitusi ini memiliki daya pikat yang cukup besar bagi semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh Xiaoyan sudah mencapai titik di mana tidak perlu ada perbaikan. Sepertinya kita sangat lambat dalam mempelajari ini. Hal-hal yang tidak dapat kita temukan untuk waktu yang lama sangat umum di sini. Xiaoyan perlahan menarik pikirannya sebelum menghela nafas ke dokter peri kecil dan Zuyan. Untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, mereka telah menghabiskan sekitar setengah tahun dalam perjalanan panjang dari Kekaisaran Chuyun ke wilayah sudut hitam. Namun, hampir semua orang tahu apa itu air liur transformasi tubuh bodhisattva di tempat ini. Dokter peri kecil juga sedikit tersenyum setelah mendengar ini. Dia langsung berkata, masih ada 3 hari sampai pelelangan dimulai. Kemungkinan akan ada lebih banyak faksi dan ahli yang bergegas ke kota Kaisar Hitam selama 3 hari ini. Wilayah sudut hitam, ini bukanlah tempat yang dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Chuyun atau Kekaisaran Jiama. Xiaoyan mengangguk. Wilayah sudut hitam, dekat dengan tengah benua Douqi. Karena suasana khusus di tempat ini, barang curian yang tak terhitung jumlahnya muncul di sini. Benda-benda itu akan sulit dilelang di luar wilayah ini. Dengan dibawa oleh kemampuan untuk bertukar hal-hal seperti itu, wilayah sudut hitam tidak dapat dibandingkan dengan daerah-daerah di dekat daerah terpencil seperti Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun. Ayo pergi, ini sudah larut. Kita akan istirahat untuk 1 malam. Besok, aku akan mulai memperbaiki beberapa pil obat yang bisa kita ambil. Jika tidak ada yang bisa digunakan untuk bersaing dengan orang-orang di lelang itu. Xiaoyan melirik ke jendela untuk memeriksa cuaca di luar sebelum meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia menyarankan sambil tersenyum kepada mereka. Iya. Dokter peri kecil mengangguk. Mereka bertiga berdiri dari meja mereka. Mereka baru saja akan berbalik ketika aula tiba-tiba menjadi kacau balau. Setelah itu, sekelompok besar pria besar dengan wajah penuh niat buruk berjalan ke arah mereka. Xiaoyan mengerutkan kening dan melirik pria-pria besar itu dan menemukan tato serigala. Dia sedikit terkejut. Tampaknya 10 lebih orang yang dia habisi secara acak di pintu masuk kota juga memiliki tanda semacam ini. Sepertinya akan ada sedikit masalah. Dokter peri kecil menoleh dan berbicara. Xiaoyan mengangguk. Karena pihak lain sudah datang mencarinya, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia duduk kembali ke kursinya di tengah banyak tatapan terkejut. Matanya tenang saat mereka menyaksikan sekelompok pria besar melonjak. Ada banyak ahli dalam paviliun Kaisar Hitam ini. Itu adalah hal yang baik untuk tetap rendah hati. Namun, terus menghindar akan mengundang lebih banyak masalah. Kali ini, mungkin ini kesempatan bagus untuk membunuh parti utama dan membungkam yang lain. Sekelompok pria besar dengan aura ganas secara alami menarik cukup banyak mata dari orang-orang di aula. Beberapa langsung mengeluarkan napas terkejut. Apa? Tidak disangka bahwa bahkan Kuisha dan orang itu telah datang ke kota Kaisar Hitam. Ada desas-desus bahwa bintang 1 Dou Huang dibunuh oleh orang ini belum lama ini. Geng serigala Kui semuanya kejam. Aku tidak tahu bagaimana bocah itu menyinggung mereka, tapi sepertinya dia akan mengalami kesulitan hari ini. Pria bertelanjang dada besar yang dipenuhi aura ganas, seperti serigala haus darah, datang ke sisi meja kelompok Xiaoyan di bawah fokus banyak mata. Sebuah kaki besar diayunkan dengan keras dan menghancurkan meja tempat mereka bertiga berada. Serpihan kayu beterbangan. Pria parubaya yang wajahnya memiliki beberapa bekas luka adalah orang yang sangat murung. Matanya seperti pisau saat mereka melirik Xiaoyan sebelum suara padat bergema di wilayah aula ini. Bajingan kecil. Apakah kau orang yang membunuh seseorang dari geng serigala Kui di pintu masuk kota? Namun, ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun. Tangannya masih memegang cangkir teh, bertindak seperti permukaan danau yang tenang bahkan tanpa sedikit pun riak. Dia mengangkat matanya ke wajah pria paruhbaya yang tampak galak dan perlahan menjawab, mereka hanyalah beberapa ampas. Tidak ada yang membunuh mereka. Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar Xiaoyan langsung mengakui masalah tersebut. Tampaknya anak muda ini bukanlah orang biasa. Kalau tidak, dia akan menjadi bodoh karena cukup berani untuk mengatakan kata-kata seperti itu di tempat ini.
Kilatan sengit di mata pria bertelanjang dada itu segera melonjak saat mendengar Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini. Dari kelihatannya, tampaknya mereka akan menyerang selama pria paruh baya memberi perintah. Bocah, kamu benar-benar angkuh. Seperti yang kau katakan, kebanyakan dari orang-orang dengan kekuatan rendah itu adalah ampas dan membunuh mereka bukanlah apa-apa. Sayangnya, ada keponakanku yang mengecewakan di antara kelompok ampas itu. Mengapa kau tidak memberitahuku bagaimana menyelesaikan masalah ini? Wajah pria parubaya itu bergetar saat dia berbicara dengan suara padat dan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Xiaoyan mengangkat matanya sedikit saat mendengar ini. Dia segera menyesap lembut dari cangkir tehnya di depan semua orang dan menjawab, bahkan jika aku tahu sebelumnya, aku pasti tidak akan menahan diri. Semua orang di sekitarnya membuat keributan mendengar kata-kata Xiaoyan. Pada saat yang sama, kata-katanya menyebabkan ekspresi pria parubaya di depannya ini menjadi suram. Dalam amukan manusia, dia lambat laun menjadi lebih tenang. Dengan tetap tenang dalam situasi seperti itu, pria itu berpikir bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan yang sangat besar atau ada faksi besar di belakangnya. Pria parubaya menekan gelombang niat membunuh di dalam hatinya saat pikiran ini muncul. Tatapannya perlahan menyapu Xiaoyan dan dia berbicara dengan suara gelap dan dingin, pemimpin geng Kuisa dari geng Serigala Kui. Bocah, jika kamu bisa menunjukkan padaku faksi di belakangmu yang bahkan aku takuti, aku akan menelan kerugian ini sendiri. Tidak perlu menyelidiki. Tenang, kita bertiga sendirian dan tidak ada faksi di belakang kita. Karena itu, kau tidak perlu khawatir. Xiaoyan tersenyum dan menjawab setelah mendengar kata-katanya. Tawa segera meledak dari aula besar saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Sudut mulut Kuisa berkedut di bawah tawa mengejek semacam ini, niat membunuh di matanya melonjak. Tubuh Kuisa tiba-tiba bergerak saat niat membunuh di hatinya melonjak. Dia mengangkat kaki kanannya dan membentuk-bentuk setengah berputar di udara. Kaki kanannya membawa angin kencang saat merobek udara dengan keras menabrak kepala Xiaoyan dengan cara yang marah. Sikap Kuisa yang kejam ini, di mana dia menyerang sesuka hatinya, menyebabkan cukup banyak orang berseru. Itu memang rumor yang beredar. Dia adalah penggiling daging yang teliti. Xiaoyan bahkan tidak mengangkat matanya saat menghadapi serangan sengit dari Kuisa. Tangan kanannya dengan lembut terayun keluar dan langsung bertabrakan dengan kaki kanan Kuisa. Sebuah ledakan rendah terdengar dan riak angin menyebar, menyebabkan meja di sekitarnya meledak terpisah. Tangan dan kaki terpisah saat bersentuhan. Tubuh Xiaoyan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Namun, kursi yang dia duduki tiba-tiba hancur menjadi bubuk. Di sisi lain, Kuisa mundur beberapa langkah. Kekuatan kedua belah pihak segera terlihat setelah pertukaran singkat ini. Bocah ini sebenarnya adalah seorang ahli Dou Huang. Pertukaran singkat ini telah mengekspos kekuatan Xiaoyan. Benang kejutan melonjak di semua mata di aula. Bukan karena tidak ada ahli Dou Huang di wilayah sudut hitam. Hanya saja hampir tidak ada yang semudah Xiaoyan. Orang bermata tajam akan tahu bahwa untuk seseorang seusia Xiaoyan, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menjadi elit Dou Zong di masa depan jika dia diberi cukup waktu. Jika dia diberkati dengan keberuntungan yang cukup, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang elit Dou Zun. Wajah Kuisa, yang telah menstabilkan tubuhnya, juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka Xiaoyan menjadi ahli Dou Huang di kelas yang sama dengannya. Selain itu, dari pertukaran sebelumnya, tampaknya level Xiaoyan bahkan sedikit lebih tinggi darinya. Kuisa mengalami kesulitan merasakan kekuatan sejati Xiaoyan mengingat kekuatan bintang 3 Dou Huang miliknya. Itu karena kelasnya yang menyebabkan dia menjadi sombong dengan kata-kata sebelumnya. Aku benar-benar buta kali ini. Kuisa menghirup udara dingin di dalam hatinya. Pada saat ini, baskom berisi air dingin telah memercik niat membunuh yang telah memenuhi hatinya. Ketika dia menerima berita itu sebelumnya, dia diliputi oleh amarah dan memimpin orang-orangnya tanpa memikirkannya lagi. Namun, kekuatan pihak lain sebenarnya semenakutkan ini. Ekspresi Kuisa berganti-ganti antara hijau dan putih di bawah banyak tatapan. Pikiran dengan cepat terbang melalui hatinya. Sesaat kemudian, dia menarik aura ganas dari tubuhnya,
menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan, dan berbicara dengan suara yang dalam, "Aku akui aku bukan tandinganmu. Aku akan mengingat dendam ini di hatiku dan akan memaksa untuk membalas dendam di masa depan." Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan memimpin orang-orangnya pergi dengan cara yang agak menyedihkan. Namun, Xiaoyan tiba-tiba berbicara setelah Kuisa membalikkan tubuhnya. "Apa yang kau lakukan sebagai pemimpin geng Kuisa? Seseorang yang bisa kau serang sesuai keinginan? Dan pergi sesukamu? Masih ada beberapa hari lagi sampai pelelangan dimulai. Jika dia ingin mendapatkan keheningan selama periode waktu ini, dia perlu mengungkapkan beberapa keterampilan. Karena Kuisa telah mengambil inisiatif untuk membebaskan dirinya, wajar jika Xiaoyan tidak mengizinkannya pergi sesuka hatinya. Akan sangat sia-sia jika dia melepaskan orang-orang seperti ini yang telah menyerahkan dirinya untuk menunjukkan kekuatannya. Tubuh Kuisa berhenti. Dia memandang Xiaoyan dan menemukan bahwa mata yang terakhir juga berkedip-kedip dengan niat membunuh. "Apa yang kau inginkan? Ini adalah wilayah dari Sekte Kaisar Hitam," kata Kuisa. Ekspresinya sedikit berubah saat dia merasakan niat membunuh di mata Xiaoyan. "Terima 3 pukulan darinya. Kau bisa pergi jika berhasil. Jika tidak, kau akan mati." Xiaoyan menunjuk ke arah Xian di sisinya saat dia berbicara dengan suara samar. Xian awalnya sedikit terkejut saat melihat jari Xiaoyan menunjuk ke arahnya. Setelah itu, ekspresi bersemangat segera muncul di wajahnya. Banyak tatapan di sekitar Xiaoyan mengikuti jarinya dan melihat ke atas. Ekspresi aneh segera melonjak di wajah mereka ketika mereka melihat Xian yang mirip ukiran giok. Orang ini sebenarnya meminta seorang gadis kecil untuk menyerang Kuisa. Kuisa juga tertegun untuk sementara waktu karena ini. Kemarahan melonjak di dalam hatinya saat dia tertawa. "Aku dapat menerima 3 pukulan dari kau. Tidak perlu seorang gadis kecil untuk keluar. Kalau tidak, aku mungkin akan mendapat masalah setelah dia dipukuli sampai mati." Xiaoyan mengabaikannya. Dia menoleh dan berbicara sambil tersenyum kepada Xian. "Lakukan. Tidak perlu menahan." "Iya." Xian dengan penuh semangat menganggukkan kepala kecilnya. 10 jarinya bersilangan erat dan dia menekannya sedikit. Suara retakan keluar dari tulangnya. Akhirnya, dia mengambil langkah kecil menuju Kuisa. "Ini sepenuhnya salahmu sendiri. Aku tidak memiliki hobi menghormati orang tua dan mencintai yang muda. Aku yang harus disalahkan jika terjadi sesuatu padanya." Kemarahan di hati Kuisa melonjak saat dia melihat Xian berjalan ke arahnya. Dia mengertakkan gigi dan berbicara dengan Xiaoyan. Xian tiba di depan Kuisa sementara yang dia berbicara. Matanya yang besar seperti permata melirik pria besar yang berukuran 3 kali lipat ini. Setelah itu, dia mengepalkan tangan kecilnya dan menghancurkannya ke arah Kuisa di depan banyak tatapan mengejek. Serangan Xian menyebabkan suara ledakan udara tiba-tiba muncul di dalam aula besar. Banyak suara berisik tiba-tiba berhenti. Banyak tatapan menatap pada lekukan melengkung yang muncul di udara ketika kepalan kecil itu melambai. Wajah Kuisa langsung berubah saat suara ledakan sonik muncul. Douqi di dalam tubuhnya melonjak pada waktu yang hampir bersamaan. Kuisa tidak punya waktu untuk mengatur napas setelah Douqi melonjak ketika tinju Xian tiba di tubuhnya. Energi menakutkan yang datang dari segala arah mengalir keluar seperti air banjir. Douqi yang bertahan di permukaan tubuhnya terkoyak oleh kekuatan menakutkan di kepalan kecil itu. Tinju Xian mendarat dengan kuat di dadanya dan seteguk darah segar meletus di depan banyak tatapan tertegun. Darah segar membentuk kabut darah di udara sementara tubuh Kuisa tampak seperti karung pasir yang mengalami pukulan berat saat dia terbang kembali. Meja yang disentuhnya di sepanjang jalan berubah menjadi bubuk. Dia terbang dengan cara ini selama puluhan meter sebelum bertabrakan dengan keras dengan pilar yang sangat besar. Seluruh aula besar bergoyang sedikit pada saat itu. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Semua tatapan memadat pada Xian dan Kuisa, yang mulutnya terus memuntahkan darah segar. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh kecil gadis kecil itu akan menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Banyak tatapan beralih ke Xiaoyan, yang wajahnya tersenyum sejak awal. Mereka semakin merasa bahwa orang ini misterius. Saat ini, hati kebanyakan orang sudah menempelkan tanda bahaya di wajah Xiaoyan yang tersenyum itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai dari penampilannya di wilayah sudut hitam ini.
Xian tidak berhenti setelah mengirim Kuisha terbang dengan sebuah pukulan. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya melesat secara eksplosif seperti bola meriam. Tinjunya sekali lagi mengepal erat saat dia dengan kejam menyerang ke arah Kuisha yang terluka parah. Ketakutan langsung melintas di mata Kuisha saat melihat aksi Xian ini. Dia berteriak keras, "Tuan Muda Mo, selamatkan aku!" Tubuh Xian bersinar dan tiba seperti burung layang-layang tepat saat suaranya terdengar. Sebuah tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di dalam aula besar ketika tinjunya hendak menyerang lagi. "Nona muda ini, mengapa kamu perlu menggunakan serangan yang begitu kejam?" Tidak ada kematian yang boleh muncul di paviliun Kaisar Hitam. Sosok putih tiba-tiba bergegas keluar dengan cara seperti hantu setelah tawa terdengar. Dia segera muncul di depan Kuisha, menekuk tangannya dan memutarnya dengan cara yang aneh. Orang bisa melihat sosok Xian menyelinap melewatinya, dan dia hampir jatuh karena dia tertangkap basah. Xian menstabilkan tubuhnya. Kemarahan muncul di wajah kecilnya. Setelah memantul di jari kakinya, tubuhnya dengan marah menyerang orang berpakaian putih yang muncul. Orang berpakaian putih itu tersenyum tipis saat melihat Xian dengan ganas menyerang. Kedua tangannya sekali lagi berputar dengan cara yang aneh. Tangannya terulur dan ditekuk. Dia meraih kedua tinju Xian dan dengan lembut menyeretnya sebelum tiba-tiba mendorongnya ke depan. Orang berpakaian putih ini sepertinya menghususkan diri dalam menangani kekerasan. Tidak hanya serangan Xian dihentikan olehnya, tapi dia masih memiliki kekuatan berlebih untuk melakukan serangan balik. Dorongan ini mungkin tampak lembut, tetapi kekuatan di dalamnya cukup kuat. Sepertinya Xian akan dipaksa mundur lebih dari selusin langkah jika dia tidak bisa menghindarinya. Selain itu, dia bahkan mungkin menderita beberapa luka. Pengalaman pihak lain tampaknya sangat kaya. Dia pada dasarnya menutup jalan mundur Xian ketika dia menyerang. Saat itu, Xian sebenarnya tidak punya cara untuk melarikan diri. Sosok hitam bersinar dan muncul dengan cara yang tidak biasa ketika tangan mendorong orang berpakaian putih digunakan. Tangannya memegang tubuh Xian dan menariknya kembali sementara kelima jarinya terkepal erat, membawa angin panas saat tangannya dengan keras melesat keluar. Tinju itu bertabrakan dengan tangan penekan yang mengandung kekuatan tersembunyi, mengeluarkan suara teredam. Angin menyebar dan kedua belah pihak mundur selangkah. Xiaoyan menurunkan Xian dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah orang berpakaian putih yang telah menyerang dan rasa dingin melintas di pupil hitam pekatnya. "Apa kau tidak terlalu berlebihan untuk melakukan serangan seberat itu pada gadis kecil?"